Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Perjuangan, kegagalan masa lalu, dan ambisi mencari cinta sejati, semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang mendapatkan cinta sejati. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung malam ini mendapatkan jodohnya? Dan yang beruntung dan terpilih malam hari ini adalah nomor 23. Andri, seorang pria berusia 25 tahun, korban perselingkuhan berkali-kali dan mendambakan sosok wanita cantik dan setia. Apakah Andri mendapatkan sosok idamannya? Atau ada sesuatu yang belum terungkap dalam tabir kehidupan Andri? Motivasi kamu ikutan ini apa? Ingin mencari jodoh. Mencari jodoh. Jodoh tuh pacar apa istri? Kalau bisa sih istri. Oh, jadi pengen serius ya? Kalau bisa sih istri ya. Oke, mudah-mudahan dapat. Dan Andri, kamu boleh memilih 3 di antara 31 kandidat wanita yang ada di sebelah kiri kita. Oke, satu persatu. Yang pertama 9. 9. Oke, nomor 9, silakan berdiri. Kenapa? Karena kulitnya atau hidungnya atau bibirnya? Karena bodinya kali ya. Bodinya kenapa? Agak-agak berisi. Berikutnya 23. 23. Coba silakan berdiri 23. Oke, ini karena di belakang mungkin bukan karena body nih ya, karena apa nih? Wajahnya yang agak keibu-ibuan. Wajahnya keibuan ya. Kamu suka yang keibuan? Iya. Oke, jadi kamu suka cewek yang bodinya bagus terus keibuan. Oke, berikutnya 27. 27, silakan berdiri 27. Nah, ini kenapa? Kenapa Andri nomor 27? Hampir sama sih dengan 23 tapi lebih keibuan. Oh, dia lebih keibuan lagi. Lebih keibuan tuh lebih keibuan sifatnya apa lebih kayak ibu-ibu ya? Mungkin karena dari face-nya kali. Face-nya ya. Oke, walaupun matanya masih ditutup ya. Iya. Dan kalau begitu, sudah ada 3 wanita yang terpilih. Dan sekarang kamu boleh memberikan satu pertanyaan kepada ketiga kandidat wanita ini. Satu pertanyaan untuk dijawab ketiga-tiganya bergantian. Pertanyaannya lebih milih mana, cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? 27. Kira-kira 27 apa jawaban kamu? Mendingan cowok jelek tapi kaya apa miskin tapi ganteng? Lebih baik jelek tapi kaya. Jelek tapi kaya. Kenapa tuh? Karena kalau udah pakai duit, cowok kan bisa jadi ganteng. Kalau udah pakai duit, cowok bisa jadi ganteng, tapi ngelihatnya ke arah saya ya. Oke. Oke, masuk akal sih ya. Emang dulu saya jelek banget sih. 23. Saya penasaran nih. Jawabannya. Saya pilih cowok ganteng walaupun miskin. Karena saya kerja, saya bisa bayar dia untuk hidup saya. Wah, luar biasa nih wanita ideal nih ya. Ganteng bisa bikin bahagia. Oke, 9. Kalau saya ganteng tapi miskin. Ganteng tapi miskin. Oke, sama dong sama yang nomor 23. Kenapa? Karena kalau yang jelek sudah bosan. Bos, yang jelek sudah bosen. Artinya mantan-mantan kamu semua jelek-jelek ya? Iya, betul. Saya mesti tanya istri saya nih, dia bosen gak sama saya? Oke, ya udah. Yang mana yang akan kamu pilih untuk lanjut? 27 dan 9. Suci, wanita cantik berusia 25 tahun, pernah dituduh selingkuh oleh mantan pacarnya sehingga gagal menikah. Suci mendambakan sosok pria yang sabar. Seperti apakah kelanjutan kisah percintaan Suci kali ini? Jihan,
seorang wanita berparas ayu berusia 18 tahun menjadi korban kekerasan mantan pacar. Ingin memiliki pasangan pria yang ganteng dan lembut hatinya. Akankah Jihan mendapatkan cintanya malam ini? Oke, sudah ada Suci dan juga Jihan. Saya mau tanya dulu sama kamu, Suci. Kamu suka atau tertarik nggak dengan kontestan yang ada di depan kita? Maaf sebelumnya, kamu itu kerja apa? Saya admin di sebuah resto. Terus saya juga mau nanyain lagi. Saya sekarang suka cowok tuh yang ganteng. Apa kamu ganteng nggak? Kan saya nggak lihat bibir kamu, nggak lihat hidung kamu. Kalau saya sih sedang-sedang aja sih. Ganteng enggak, jelek juga enggak. Dan kalau Suci sendiri gimana feelingnya? Kamu ke siapa nama kamu tadi? Andri. Andri. Iya, ada feeling. Ada ketertarikan, ada feeling, minimal ada feeling ya. Oke, kalau Jihan? Maaf mas, Ya. udah berapa kali pacaran? 4 kali. 4 kali. Oke, maksud pertanyaannya apa nih Jihan? Berapa kali pertanyaan? Berapa kali pacaran? Sekali lagi boleh kan mas? Oh boleh, boleh. Diputusin apa mutusin? Mutusin. Oke, jadi Jihan gimana? Kenapa? Saya belum menangkap arti pertanyaan kamu tuh maksudnya apa? Nanya aja mas Uya, takutnya kan sekarang banyak cowok yang playboy. Oh gitu ya? Iya. Oke, kamu ada ketertarikan sama Andri? Sedikit. Sedikit? Oke. Nah sedikit, Andri. Kalau dari sementara nih ya, mereka udah bicara, udah ngomong juga, udah nanya. Kamu lebih tertarik yang mana sementara ini nih? Suci atau Jihan? Yang Jihan. Jihan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Andri, sekarang kamu bisa menceritakan tentang diri kamu, apapun itu, karena di sini kan kita mencari cinta sejati, mencari jodoh. Artinya untuk memulai suatu hubungan kita harus belak-belakan dulu, harus terbuka tentang diri kita yang sebenarnya. Jangan sampai nanti pas udah berhubungan tiba-tiba baru saling keluar nih borok-boroknya masing-masing. Oke, silakan. Baik, nama saya Andri. Saya dalam percintaan 4 kali pacaran. Dan 4-4-nya itu saya putusin semua. Oke. Yang pertama, karena saya dari keluarga miskin, dari sekolah pakai beasiswa, harus jalan kaki jauh. Pinter dong dapat beasiswa ya. Terus berhubung saya suka sama cewek, dan ceweknya itu suka dengan teman saya yang lebih kaya. Yang kedua juga sama. Semua karena materi semua. Artinya mantan-mantan pacar kamu lebih memilih cowok kaya dibanding kamu Ya. gitu ya? Oke. Ya mungkin nggak bisa ngantar jemput, nggak bisa memenuhi apa yang dia butuhkan, atau nonton atau apa. Yang terakhir juga saya mutusin karena saya tidak suka dengan bunga, yaitu mawar merah. Maksudnya? Jadi saya entah kenapa setiap cewek yang minta mawar merah itu saya nggak suka. Nggak suka? Tanpa kamu tahu alasannya apa kamu nggak sukanya? Saya pokoknya nggak suka aja. Pokoknya nggak suka aja gitu. Tapi tetap saya beri. Oke. Kejadian paling mengenaskan dalam hidup kamu apa? Kerja ini lebih ke menyimpang ya. Menyimpang. Menyimpang gimana nih? Jadi 7 bulan yang lalu kan saya putus. Ya. Dan saat itu juga jomblo 7 bulan. Saya nggak tahu kenapa ada banyak sekali cowok-cowok yang kayaknya itu menunjukkan rasa suka terhadap saya. Atau entah istilahnya atau apa. Oke, sejenis ya? Ya, sejenis. Oke, menurut kamu kira-kira kenapa kamu sampai oleh? Saya kurang tahu sih. Pernah juga diikuti sama cowok waktu berangkat kerja sampai tempat kerja, kan saya dulu jalan kaki karena dekat. Diikuti sampai kerjaan, diantar, dibuntuti sampai pakai motor. Diantar? Ya, sini saya antar. Saya bilangnya enggak, terima kasih. Kemudian itu berkali-kali. Kamu mau? Enggak. Dan saya sempat juga ke orang pintar juga. Oke.
Oke, saya melihat kamu masih banyak menutup-nutupi sesuatu. Jadi kamu cerita kayak belum sepenuhnya. Sekarang kita akan panggilkan saja seorang expert di bidang hipnoterapi yang bisa melihat dan mendeteksi energi-energi yang ada di dalam tubuh manusia. Inilah dia Arbi. Ya, selamat malam Arbi. Selamat malam ya. Oke, di samping Arbi ada Ardi ya. Ardi. Yang dia dingin banget tangannya. Dingin ya, oke. Oke, metode apa nih yang mau Arbi lakukan di sini? Seperti biasa, metode yang seperti biasa, saya akan menyingkronkan energi saya dengan energi Andri. Saya bantu untuk relaksasi Andri dengan metode air. Boleh minta air? Boleh geser sedikit? Oke, itu ada air. Boleh diminum? Boleh maju ke depan, bentar. Oke, kita lihat apa yang dilakukan Arbi terhadap Andri. Boleh lihat sana, titik merah. Tekan lagi. Apapun yang Anda rasakan sekarang, kondisi tersebut membuat Anda tetap tenang, tetap nyaman. Apapun yang Anda rasakan dalam hati Anda, segala sesuatu yang akan ceritakan adalah real, tidak ada sesuatu yang Anda sembunyikan ataupun Anda simpan dalam masa lalu Anda. Biarkan hal tersebut membuat diri Anda lebih plong, lebih nyaman ketika bercerita, mengurangi beban pikiran Anda. Balik 1, 2, dan 3 akan bercerita tentang kejujuran Anda, oke? Silahkan kembali lagi ke tempat. Oke. Pas tadi saya pegang tuh ada hal yang energi yang bertolak belakang. Maksudnya bertolak belakang? Jadi dia tuh pacaran, iya. Sebenarnya ada hawa-hawa biasa aja. Atau mungkin karena dia belum menemukan sosok yang pas kali dalam hidup dia ya. Terus ada sesuatu juga ketika energi tersebut terbaca, ketika disentuh tadi di atas kepalanya itu ada energi yang ketarik. Yang ketarik? Ketariknya lawan jenis. Mungkin ada sesuatu energi negatif di masa lalu. Ada residu energi ketika saya menyentuh, ada residu energi informasi tentang masa lalu dia. Tadi sempat ceritakan tentang masa lalunya, tentang didekati gitu kan. Ada sesuatu yang mempengaruhi dia di bawah sadar untuk suka terhadap. Tapi dia cerita dan dia belum sampai dalam titik pelaku atau melakukan dia. Oke, tapi nggak tahu. Mungkin ada yang belum dia ceritakan sama kita ya. Ceritakan. Kalau itu nggak pernah sih, nggak pernah. Kayaknya saya masih suka cewek juga. Oke. Terus nggak tahu kenapa saya tuh pernah punya temen juga dibelikan baju, belikan sepatu. Ya saya terima karena mungkin saya nggak berpikiran negatif karena mungkin itu pemberian yang benar-benar ya saya anggap teman atau mungkin sahabat kayak gitu. Oke, kalau begitu mungkin kita akan panggil saja ya seorang expert kita, sahabat saya juga, seorang indigo. Inilah dia, Rudy. Selamat malam Uya. Selamat malam Rudy. Kita punya Andri di sini yang tadi sudah sempat berdialog juga dengan Arbi. Mungkin Rudy ingin membaca sesuatu dari diri Andri. Boleh tangannya? Pelet. Dia punya aura spesial. Jadi tidak hanya lawan jenis yang menyukai dia, tapi juga ada yang dan bisa dibilang tergila-gila pada dia. Jadi ada seseorang yang berusaha menarik dia dengan cara gaib. Oh, ada orang yang mengguna-guna dia. Bisa dibilang seperti itu. Perempuan? Laki-laki.
Dan dia si makhluk yang berusaha membantu si pelaku untuk mendapatkan dia itu masih berusaha, belum sepenuhnya menguasai apa ya di pikirannya. Jadi dia masih mengawang-awang gitu. Jadi rasa dia tertarik dengan seseorang tersebut itu sebenarnya masih mengambang gitu, belum terlalu kena karena si makhluk itu belum sepenuhnya menguasai dia. Oke, jadi intinya adalah dia korban ya? Ya. Korban. Sebenarnya ini akan ada proses netralisir nantinya. Ya. Ketika energi tersebut sudah terpengaruh ke dalam tubuh Rudy. Tutup matanya bentar. Apa yang dilakukan oleh Rudy? Apa ini? Oke, Rudy melakukan gerakan, kita nggak tahu ini apalah Rudy, apakah justru makhluk lain yang ada di dalam diri Rudy, kita nggak tahu. Ini makhluk tersebut tuh mengaruhinya di dalam pikiran dia. Lama-kelamaan proses ketika emosi tersebut muncul, ketika yang tadinya biasa saja akan terpengaruh nantinya di masa depan. Hal tersebut terjadi. Jin perempuan. Jin perempuan. Pelakunya siapa yang Rudy lihat? Pelakunya dekat dengan? Ya, bisa dibilang dekat dengan dia. Oke, jadi Andri ini kenal dengan orang itu ya? Iya. Andri, kamu paham apa yang dikatakan Rudy? Kira-kira tahu siapa orangnya? Tahu. Tahu? Tadi saya berusaha tarik si makhluk itu untuk mengundang dia datang ke sini. Tapi dia menolak. Menolak? Iya. Oke. Dia menolak. Oke. Kalau Andri sendiri menurut Rudy pernah juga pergi-pergi ke dukun atau orang pintar dan sejenisnya? Dia ini orangnya pernah ikut sama teman, tapi tidak untuk melakukan itu. Cuma sekedar tahu, tapi dia bukan maniak gaib. Iya. Pernah ikut temannya pergi ke tempat? Iya, seperti itu. Cuma ikut-ikut aja, tapi nggak terlalu tertarik. Oke. Andri, kamu sudah tahu orangnya berarti? Sudah ya? Sudah tahu. Oke, ceritain tentang orang tersebut. Pertemuan awalnya, saya dulu pernah ikut audisi. Audisi apa? Ada teman yang ngajak, kamu cocok nih jadi kayak ikut model atau apa gitu. Akhirnya saya coba. Terus dari situ, saya kenal banyak orang. Kemudian dia setiap ada acara-acara atau audisi, dia selalu ngabari. Kenapa, Rudy? Ya, saya melihat seperti si makhluk tersebut agak tersinggung. Tersinggung? Tersinggung. Makhluknya seperti apa sosoknya? Dia itu perempuan, seperti pakai kemben, terus rambutnya disanggul. Oke, bisa digambarkan mungkin visualnya seperti apa makhluk tersebut? Oke, ada alat gambar, ada kertas atau kanvas atau perempuan memakai kemben, rambutnya kayak disanggul, itu artinya jinnya ya? Iya, yang bekerja sama dengan si pelaku untuk menarik dia. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan pertama kali. Saya sering ada orang yang seperti ini, kasus seperti ini. Oke, Rudy nggak tahu kamu tadi sadar apa tidak sadar, tapi kamu tadi seperti orang menari-nari. Itu apa maksudnya? Tangan saya digerakin, dia yang menggerakkan. Iya, tangan saya tadi. Juga pernah kayak gitu. Oh, gimana Andri? Jadi ada waktu malam juga, maksudnya pernah waktu saya lihat dance gitu, seakan-akan tangan digerakkan tanpa refleks gitu. Waktu saya kerja, saya juga pernah kayak nyinden, padahal itu cuma nakut-nakut, tapi katanya serem atau gimana kayak gitu. Oke, jadi kamu digerakkan seperti penari dan kamu jadi kayak gemulai gitu? Ya, setelah itu
saya nggak sadar oh ini bener atau enggak gitu. Terus nakut-nakutin mungkin dengan cara nyinden kayak gitu. Artinya sosok ini sekuat apa yang Rudy rasakan atau Rudy lihat? Seperti mempengaruhi, kan seperti yang kita tahu jin ini jin perempuan. Perempuan itu menyukai laki-laki. Jadi ini maksudnya supaya Andri itu menyukai laki-laki juga. Oke, Arbi, mungkin sambil Rudy menggambar, kau bisa mencoba menetralisir energi atau mungkin men-scan energi-energi yang ada di dalam tubuh Andri mungkin. Oke, saya coba. Nanti fokus ke depan. Oke, sambil buka mata. Fokuskan segala sesuatu. Bayangkan kembali sosok tersebut dalam pikiran Anda. Munculkan. Oke. Rasakan segala sesuatu tersebut. Rudy. Iya. Ini oke, dia sedang menggambar sesosok wanita yang saya lihat. Ini karakternya, makhluk ini seperti apa, Rudy? Bentuknya seperti penari ya mungkin ya. Penari? Iya. Bentuknya seperti penari. Seperti itu. Bisa kamu usir setelah ini mungkin? Nanti saya akan bantu. Oke. Dia menggunakan kemban seperti yang tadi Rudy bicarakan di awal. Rudy, tadi kan Andri cerita bahwa dia pun sering mengalami hal-hal seperti ini. Di mana tangannya sering digerakkan. Artinya kalau seperti itu, makhluk tersebut mempengaruhi Andri apa dia bisa masuk ke dalam tubuh Andri? Ya, dia kadang masuk ke dalam tubuh Andri. Ya. Kadang dia di luar tapi seperti menghipnotis. Oke. Arbi, ini ada dua wanita juga di samping saya yang dipilih oleh Andri. Kira-kira ada kaitan energikah nggak antara makhluk yang mempengaruhi Andri sehingga dia memilih dua wanita ini? Untuk energi sih dari kandidat dua orang ini lebih flat, biasa. Oh, biasa-biasa aja? Cuman ada residual energi di masa lalu. Yang pertama ada trauma, ada korban bully, ada terlihat dari postur tubuhnya, cara menggenggam tangannya, sama postur cara berdirinya juga ada. Yang mana? Suci atau jihad? Jihad, yang tinggi-tinggi. Oke, Arbi mungkin bisa men-scan energi yang ada di dalam diri Sebenarnya lebih jihad. ke residu energi di masa lalunya, jadi energinya lebih tipis. Oke. Berfokus ke titik. Nah, itu. Oke. Sekarang fokus. Tarik nafas lagi. Keluarin mulut. Relax. Tarik nafas lagi. Keluarin. Ini ada sesuatu yang ganggu nih kayaknya di sebelah sana nih. Bentar. Ngerasain sesuatu nggak? Ngerasain sesuatu kan? Coba maju sini. Maju aja. Sini, coba sini berdiri. Dari tadi ngerasa keganggu nggak? Boleh tutup matanya, bentar. Oke. Pasangin pikiran. Sekarang. Kita nggak tahu apa yang dimaksud Arbi mengganggu. Apa yang terjadi? Oke. Arbi bisa dijelaskan ini apa yang terjadi sama pria ini? Ini sebenarnya lebih ke gangguan energi yang tadi berkeliling dari Andri masuk ke dalam kandidat ini. Jadi ingin lebih ke netralin energi. Mungkin dari Rudy bisa dibantu. Oke, gimana Rudy? Kita lihat Rudy juga sudah menyelesaikan gambarnya, hampir selesai ya? Iya, saya menggambar sekaligus memantau salah satu kandidat ini. Sepertinya dia dari tadi mengalami gangguan. Dia jadi pelampiasan atas makhluk ini. Tapi untuk kita akan mencoba memanggil si makhluk ini. Tapi tergantung semuanya pada energi si kandidat. Kalau misalnya itu tidak memungkinkan, kita tidak akan lanjutkan. Oke. Jadi bisa ya?
akan dicoba. Ya, tapi tergantung kandidat ini ya. Iya. Oke, di sini Rudy menggambar di belakangnya ada kayak warna merah. Itu apa maksudnya? Ini aura dari si makhluk ini. Artinya sosok makhluk ini ada di dalam tubuh kandidat ini apa di luar? Saat ini di luar. Nah, kenapa dia lemas begini? Gimana? Kenapa dia lemas begini? Energinya terkuras. Jadi makhluk ini berusaha untuk masuk ke dalam tubuh orang ini gitu? Iya, seperti itu. Tapi ada yang ngeprotek. Nggak bisa masuk karena orang ini ada yang ngeprotek. Iya. Cuman energi yang berbenturan. Jadi ketika ditarik ke sini, dia akan lemas badannya. Jadi kondisinya seperti ini. Apa yang kamu lihat, Suci atau Jihan? Kamu ada komentar mungkin? Kaget aja. Kaget. Syok. Ya, ngeri juga ya. Kamu percaya nggak sih sama pelet, sama guna-guna? Di sini ada yang percaya nggak? Saya percaya. Percaya? Kenapa? Percaya. Pernah mengalami? Pernah mengalami Di pelet atau Di melet? pelet. Di pelet. Iya. Oke. Oke, kita lihat ini. Udah mendingan. Oke. Bisa gimana? Balik lagi. aja. Silakan. Terima kasih. Makasih ya. Oke. Tadi Rudy bilang mau manggil makhluk tersebut. Ini nggak jadi apa gimana? Iya, kebetulan si kandidat ini dia energinya sudah terlanjur terkuras, jadi sepertinya saya batalkan saja. Oke. Oke. Gambar saya hampir selesai ya. Oke, kamu pernah di berarti? Pernah. Oleh siapa? Jadi gini, saya dulu kan udah punya pacar. Ya. Nah, ada seseorang teman geng kan, suka sama saya. Cuman saya kan udah punya pacar. Yeah. Saya menolak. Yeah. Cuman dia maunya pacaran sama saya, jadi sembunyi-sembunyi. Tapi kan saya tidak mau. Yeah. Dan si cowok itu tuh berbuat main kayak gitu. Oke, kamu kena? Kena, sempat kena. Cuman udah diobatin. Kamu suka sama cowok itu akhirnya pada Iya, saat itu? suka. Terus kamu putus sama cowok kamu yang lama? Putus, cuman selesai itu balik lagi ke mantan yang lama karena si peletnya si cowok yang suka Hilang. sama aku hilang. Gila, oke. Kalau Jihan? Ya kau ya. Pernah? Jihan pernah mengalami hal seperti itu atau kamu nggak percaya justru? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah? Dan jangan sampai. Dan percaya apa tidak dengan guna-guna atau Percaya nggak percaya sih, soalnya udah banyak kejadian kan. Kayak teman atau Yeah. keluarga udah Yeah. banyak kejadian, jadi mau nggak mau ya percaya aja karena udah ada bukti gitu. Oke. Arbi bisa di-scan nggak atau mungkin pada Suci nih masih ada sisa-sisanya kah atau residu energi yang tersisa masih ada apa tidak? Di Suci sih dia trauma di masa lalu. Maksudnya? Punya pengalaman buruk, sesuatu pengalaman buruk kan yang Iya. besar. Lebih besar, sangat Lebih besar. Apa itu trauma? Dalam keluarga, dalam hubungan juga. Mungkin bisa di-scan Dalam energi kerjaan? Arbi? Ada ya? Ya. Kerjaan? Kerjaan ada sih. Oke. Saya coba ya. Oke, Iya. mungkin kita bisa mengobati traumanya atau apapun mungkin. Fokus ke titik merah. Oke. Sekarang fokus ke merah, titik merah. Ketika saya hitung 1 sampai 5, munculkan segala sesuatunya diri Anda lebih tenang, lebih nyaman. Ketika hitungan tersebut berakhir, munculkan segala sesuatu trauma tersebut, munculkan segala sesuatu kesakitan dalam diri Anda di masa lalu. Biarkan diri Anda menceritakan apapun yang ingin Anda ceritakan. Biarkan segala sesuatunya itu tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman ketika Anda bercerita. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lebih tenang lagi. Biarkan hal tersebut bercerita lebih tenang, lebih nyaman. Kira-kira trauma yang paling besar itu apa dalam keluarga? Jadi ayah kena Bisa tahu dari mana kalau ayah kamu kena? ya jadi gini, perubahan kan mama udah meninggal. Habis itu kan ayah kan nggak mau nikah lagi karena pengen ngurus anaknya. Cuman beberapa tahun seiring
berjalannya waktu dikenalin sama teman, jadi teman ke temennya gitu, dikenalin. Iya. Nah habis itu sampai ada taruhan juga kalau dapetin ayah aku itu juara, bilangnya gitu. Nah seiringnya waktu gitu-gitu nikah ayahku, cuman gak ada saksi dari keluarga ayah maupun anak maupun saudaranya, gak ada. Jadi diem-diem nikah gitu. Iya. Ya habis itu ayah dari baik sama anak-anaknya, perhatian, lama-kelamaan dari 100% jadi 0%. Jadi kasih sayang itu udah gak ada gitu. Oke. Tapi tahu dari mana kalau bisa menyimpulkan itu guna-guna atau bisa jadi emang ayah kamu aja emang pengen nikah lagi? Enggak, jadi kerasanya beda loh Kak Uya ya, beda. Jadi orang yang benar-benar tulus karena ada dorongan seperti itu beda gitu kesannya. Tapi kan merasakan ayah kamu bukan kamu. Aku Mungkin juga ngerasain. Rasanya apa? Jadi kasih sayang tuh beda gitu. Jadi lebih pro ke sana gitu, ke istrinya yang sekarang. Jadi ke anak tuh mengacukan, nggak ada perhatian, nggak merangkul kayak gimana. Jadi mengacukan. Jadi seorang ayah tuh nggak ada gitu. Oke, yang Rudy lihat ini apakah guna-guna apa hanya memang ayahnya saja yang lebih cinta dengan istri barunya? Sebenarnya dalam beberapa kasus guna-guna memang ada yang seperti itu ya. Iya. Jadi dia akan membuat anaknya itu merasa ayahnya sudah tidak sayang lagi. Iya. Jadi semacam energi yang membuat Iya. adu domba Iya. gitu. Jadi kalau dia merasa kayak seperti itu sebenarnya tidak salah. Iya. Memang seperti itu kenyataannya. Oke, jadi memang seperti itu ya? Iya. Oke. Atau kalau Jihan ini dia tadi kelihatan gelisah. Kenapa dia? Jihan ini maaf boleh tangannya. Jihan ini agak-agak nervous. Dia sebenarnya masih malu-malu menceritakan kisahnya. Ada banyak yang masih belum dia ungkapkan di sini. Ada banyak yang masih bisa disembunyikan. Mau coba dibuka? Mungkin rekan saya Arbi bisa membantu. Oke, silakan Arbi. Oke. Sebenarnya kamu ada sesuatu yang disembunyiin ya? Takut kepada orang-orang yang pernah ngebully kamu ya? Ada seseorang yang bully? Atau pernah ngebentak sesuatu ya? Jadi kamu rasanya tuh pengen berkembang tapi agak sulit karena dia punya trauma tersendiri. Betul ya? Kira-kira bisa diceritain nggak tentang apa itu? 2 tahun yang lalu aku pernah pacaran. Pacaran tuh selama 1 tahun. Banyak bubuk-bubuk manis, asin, pedas semuanya ada. Dan kelama-lamaan terlihat sifat dia yang sebenarnya gitu. Apa sifat yang sebenarnya? Main fisik kau ya. Main fisik, Iya. KDRT. Maksudnya kasar gitu ya? Kasar Pukulin. banget. Iya. Apa aja yang pernah dipukulin? Aku tuh jadi gini. Dia tuh habis berantem sama Iya. temennya. Terus kayak aku nggak tahu kalau dia ada benjol di kepalanya karena kan ketutupan rambut ya. Iya. Nah, aku nggak pernah nanya kamu kenapa Iya. karena ya udahlah cowok suka berantem is okay kan, Iya. nggak peduli apapun itu. Dia ngajak pulang, kita pulang, ternyata ke rumah dia pulangnya, ada ibunya, ada bapaknya. Terus abis gitu tiba-tiba dia lari ke kamarnya, terus aku disuruh ibu, Jihan samperin AA ke atas. Oke lah, aku samperin ke atas. Dan abis gitu dia tiba-tiba dorong aku karena di kamarnya tuh ada meja. Terus abis gitu dia cekik, pegang kepala, Iya. terus sampai ditoyor-toyor ke ujung meja yang Iya. bener-bener lancip, bener-bener. Iya. Terus aku lari ke bawah. Aku karena nggak tahu harus ngapain, aku bilang ke ibunya, Bu, jangan dipukulin. Ibunya cuma bilang apa coba? Apa? Sabar ya, tanpa dibantuin apa-apa. Dan sekarang ibunya malah benci, kayak apaan sih gitu loh. Dan artinya kamu korban kekerasan ya? Iya, jadi sampai sekarang kayak masih belum terbuka buat laki-laki.
Dan kita balik lagi ke makhluk yang tadi digambarkan oleh Rudy. Oke Pak, Rudy bisa ceritakan. Rudy belum ceritakan soal gambar ini. Ya. Pengirimnya ibu-ibu juga. Apa? Ibu-ibu. Po? Ibu-ibu. Dukunnya? Ya, dukunnya Parubaya. Ibu-ibu. Dia. Dukunnya ibu-ibu Iya. Parubaya, oke. Iya. Mengirimkan makhluk jin wanita ini. Iya. Dia tinggalnya di sebuah desa di daerah, Iya. tepatnya Jawa Barat. Ya, ibu ini memang terkenal akan kelebihan peletnya. Oke. Ngelepasinnya gimana kalau kayak gitu? Rukyah. Rukiah. Dan sekarang makhluk ini ada di sekitar kita apa sudah menjauh lagi? Menjauh. Menjauh. Oke. Kalau begitu, sekarang kita langsung kembali ke kandidat-kandidat kita. Apa yang terjadi dan diceritakan tadi oleh Andri dan juga digambarkan oleh Rudy dan Arbi. Sekarang, apakah Suci masih tertarik dengan Andri? Masih sedikit. Masih? Oke, ini bisa jadi masih itu karena emang dia melihat sosok Andri apa justru jangan-jangan masih ada pengaruh aura-aura Andri yang menarik orang buat menyukai dia? Suci memang alami, tertarik dari fisik Andri. Memang Andri ini good looking menurut dia. Oke. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan makhluk ini. Makhluk ini ingin membuat Andri tertarik pada si tuannya. Si tuannya, Iya. oke. Oke, kalau Suci masih tertarik. Nah, kalau kalau Jihan? Enggak sih, serem. Serem? Apakah kamu trauma dengan pacar kamu yang pernah menyakiti kamu dulu? Ya, karena sorry Mas Uya, aku potong. Ya. Dia tuh ada keturunan kayak harimau atau maung gitulah. Kayak waktu dia marah jadi hilang kesadarannya bener-bener karena itu. Oke. Kalau Andri, kamu kasar nggak orangnya? Enggak sih. Enggak, oke. Andri tadi lebih tertarik dengan Jihan. Namun sekarang, kalau saya tanya sama kedua wanita ini, justru Suci yang masih tertarik sama kamu. Dan sekarang, Andri, apakah kamu juga tertarik dengan Suci atau masih tertarik dengan Jihan? Masih sama Jihan. Masih tertarik dengan Jihan? Apakah kamu suka tantangan, apa memang kamu... Karena di sebelah saya ada Suci yang jelasnya lebih tertarik dengan kamu nih. Nggak tahu sih, lebih suka ke Jihan daripada Suci. Mau ngomong sesuatu sama Jihan mungkin untuk meyakinkan Jihan? Enggak. Enggak. Artinya Jihan tetap tidak tertarik juga dengan Andri? Oke. Suci tertarik dengan Andri, tapi Andri tertarik dengan Jihan. Tapi Jihan sama sekali tidak tertarik atau takut dengan Andri. Artinya mereka tidak cocok ya? Sebenarnya... Kenapa, Rudy? Maaf, sebenarnya bisa saja mereka cocok. Hanya saja hati kecilnya belum bisa menerima. Karena Jihan ini banyak mendapat perlakuan buruk. Yeah. Jadi ketika dia melihat seseorang yang berniat menyukai dia sedikit saja hal buruk itu terlihat, Jihan tidak mau. Gitu. Oke, jadi intinya ya kita tidak bisa paksa ya. Iya, betul. Yang ada kan intinya kalau begitu mereka tidak cocok. Ya. Andri tetap memilih Jihan, tapi Jihan yakin Jihan sekali lagi saya tanya tidak mau dengan Andri? Tidak. Oke, padahal di sini ada Suci loh yang suka sama kamu. Tapi kamu tetap suka dengan Jihan. Marah. Kenapa tidak tertarik dengan Suci? Andri? Karena saya melihat Suci kayaknya biasa gitu. Biasa aja? Gak ada, maksudnya saya melihatnya ya kayak biasa, nggak ada. Kalau Jihan, saya melihat matanya kayaknya... Tapi kan tadi lo pilih tadi awalnya. Iya, tapi lebih ke Jihan. Lebih ke Jihan ya? Oke, pria ini aneh ya. Tadi dia memilih Suci dan Jihan, tapi dia tetap memilih orang yang tidak suka sama dia. Oke, kita nggak tahu kenapa, tapi yang pasti mereka tidak cocok. Tapi tidak apa-apa. Kalau begitu silakan Jihan,
Suci dan Andri untuk kembali ke belakang. Oke, dan Arbi dan juga Rudi, kita masih punya banyak sekali kandidat pria dan wanita. Dan pemirsa garis tangan, siapakah kandidat wanita yang beruntung akan terpilih untuk maju ke depan? Dan yang terpilih adalah nomor 19. Fitri, seorang janda cantik berusia 25 tahun, merasa trauma karena gagal dalam pernikahan. Fitri mengidamkan seorang pria yang tulus dan bertanggung jawab. Apakah pengalaman pahitnya dapat terobati di garis tangan? Oke, kita sudah bersama Fitri ya. Di sini Fitri terpilih dan Fitri di sini akan memilih 3 di antara sekian banyak kandidat pria yang ada di depan kita. Oke, satu persatu. Pertama, Fitri mau milih nomor berapa? 9. 9. Oke, 9 silakan berdiri. Oke, lelaki bertubuh tinggi. Ini dari mananya kamu memilih nomor 9? Karena apa? Tinggi. Tinggi? Oke. Udah itu aja. Tinggi, karena tinggi, suka cowok tinggi ya? Iya. Oke, berikutnya nomor berapa? 12. 12. Oke, 12 ini tinggi juga. Oke, rambutnya berwarna pirang ya. Oke, karena apa? Karena rambutnya apa karena tinggi juga? Tinggi juga. Tinggi juga. Oke, berarti yang berikut yang terakhir nomor berapa? 17. 17. Oke, nah ini nggak terlalu tinggi nih. Kenapa milih nomor 17? Tinggi juga sih itu. Tinggi juga? Iya, tapi agak putih. Oh, agak putih ya. Oke. Kalau begitu, sekarang kamu silakan Fitri memberikan satu pertanyaan sama mereka. Mereka akan jawab satu persatu pertanyaan kamu. Iya. Jika ke orang tua saya nggak setuju, gimana pendapat kalian kalau kita itu pacaran? Oke, kalau kamu pacaran tapi orang tua kamu nggak setuju, kalian atau cowoknya akan bagaimana gitu ya? Iya. Oke, nomor berapa dulu ya pengen kamu dengar jawabannya? Nomor 9. 9, gimana? Kalau orang tuanya Fitri nggak setuju sama hubungan kalian? Iya. Jadi kan kalau misalnya tidak setuju, kita harus saling mengenal dulu kan. Harus kenalan dulu sama orang tuanya. Jadi supaya tidak mengganggu ketika kita udah saling cinta di tengah jalan orang tua tidak setuju. Nah, jadi kan bikin cinta hubungan itu hancur. Dan lebih baik perkenalan dulu lah dari awal. Oh, jadi menurut kamu kalau misalnya sebelum pacaran harus kenal orang tuanya dulu? Iya. Jadi kalau emang kelihatan orang tuanya nggak setuju, nggak usah dilanjutin? Iya, nggak usah. Oke. Berikutnya nomor berapa? Nomor 12. 12. Apa jawaban kamu 12? Kalau dari saya, kebetulan saya cuman punya satu orang tua lagi sih Mas Uya. Saya cuman punya ibu. Jadi kalau menurut saya, kalau udah dilarang oleh orang tua, saya akan mendengarnya. Karena saya takut yang namanya kualat. Tapi kan yang nggak setuju orang tuanya Fitri, bukan orang tua kamu. Ya mungkin dari pihak ceweknya juga mungkin harus seperti itu. Oke, jadi untuk kamu mendingan daripada kualat orang tua, udahin aja. Iya. Tidak mau berjuang untuk membuat orang tua jadi setuju? Enggak sih. Enggak ya, oke. Nggak mau berjuang artinya ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini dia mungkin punya alasan tersendiri ya, karena dia dekat dengan orang tuanya juga dan tidak mau menyakiti perasaan orang tua. Nomor 17. Karena saya ingin ke orang tua ngomong secara langsung, karena saya benar-benar meyakinkan orang tua si cewek itu meyakinkan orang tua, bahkan saya benar-benar serius. Kamu aja sekarang ngomong nggak yakin, gimana kamu bisa meyakinkan orang tuanya? Ya, yang intinya saya mau lebih dekat lagi sama orang tuanya. Oh, intinya kamu mau berjuang, mau berjuang kepada orang tuanya, meyakinkan orang tuanya. Sampai disetujuin? Sampai setujuin. Kalau sampai nggak disetujuin juga? Harus. Harus sampai ya. Oke, jadi kamu optimis ya? Iya. Oke, hanya satu pria yang optimis di sini kelihatannya. Ya. Dan Fitri, kamu hanya harus memilih 2 di antara 3 laki-laki ini.
Yang mana yang mau kamu lanjutkan? 9. 9? Algi, seorang pria tampan berusia 20 tahun, merasa trauma dengan hubungan jarak jauh. Algi mendambakan wanita cantik berambut panjang. Akankah Algi mendapatkan tulang rusuknya malam ini? 17. Hendra, seorang pria berusia 28 tahun, pernah diselingkuhi oleh sahabatnya sendiri. Ingin mendapatkan pasangan wanita berkulit putih dan berambut panjang. Perjuangan apakah yang akan dilakukan Hendra untuk mendapatkan wanita idamannya malam ini? Oke, sekarang sudah bersama Algi dan juga Hendra. Sebelum kita dengarkan Fitri bicara, Algi, kamu suka dengan cantik nggak menurut kamu? Cantik. Cantik. Kalau menurut Hendra? Cantik banget. Cantik banget. Oke, cantik banget. Pandangan pertama nih oke nih jadi dua-duanya ya. Cantik dan cantik banget ya. Oke, dan Fitri, sekarang silakan kamu menceritakan apa yang terjadi dalam diri kamu, suka duka yang pernah kamu alami. Semua kenapa ini penting karena sebelum kita memulai hubungan, tidak bosan-bosan saya katakan bahwa kita harus mengetahui apa yang terjadi sama pasangan kita. Dan silakan, Fitri. Di sini saya dulu pernah pacaran selama kira-kira 6 tahun lebih. Dan di sini orang tua saya nggak setuju sama sekali. Dan di sini kami mau menikah dan di sini udah sempet ini, tapi kami beda agama. Terus yang kedua, dia nggak datang sama sekali. Dan di sini dia menghilang, tidak ada kabar sama sekali, dan di sini kami tidak jadi menikah gitu. Jadi pas saat mau lamaran harus dia datang, dia nggak datang, hilang gitu ya? Iya. Oke. Dan di sini ada kabar kalau si laki-laki itu tiba-tiba sudah menikah lagi, dan saya sering dirasukin makhluk ini, tapi saya nggak percaya sih sebenarnya. Tapi ketika dibawa ke... Nggak percaya sama makhluk-makhluk seperti itu, tapi kamu dirasuki. Gimana nih logikanya? Ketika saya di videoin baru saya percaya gitu. Ternyata yang kamu lihat di video itu kamu ngapain tuh? Kamu ngelakuin apa? Kayak ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu, marah-marah, kayak dia yang di dalam diri itu keluar sendiri gitu. Tapi kamu tidak sadar apa sadar? Tidak sadar. Oh, tidak sadar. Oke. Atau mungkin jangan-jangan memang sifat kamu yang emosional, suka marah-marah, jadi membuat pacar kamu nggak datang ke pas lamaran kamu? Enggak juga sih. Oke, terus setelah itu dia menikah lagi, menikah dengan orang lain? Iya, baru kayak ada yang masuk ke diri saya, baru itu. Siapa kira-kira pelakunya? Temen SMA saya sih. Bukan cowok itu? Iya, cowok itu juga, sama aja. Oh, jadi cowok itu adalah teman SMA kamu? Iya. Oke, ini bingung nih saya nih, oke. Terus, taunya cowok itu yang melakukan gimana? Dari video itu, dia mengeluarkan sendiri atas namanya itu. Oh, jadi kamu ngomong kerasukan jadi orang lain, dia ngomong pengirimnya adalah si cowok itu. Terus, cowok itu tujuannya apa? Kan dia udah nggak mau nikah sama kamu, dan nikah sama orang lain, ngapain masih ganggu hidup kamu? Biar jangan ada yang mau gitu. Oh, jadi cowok ini egois ya? Katanya sih gitu dari diri sendiri. Kamu pernah menyakiti cowok itu sebelumnya? Enggak sih, nggak tahu. Oke. Kadang-kadang memang ada orang yang melakukan kesalahan tapi dia tidak sadar apa yang dilakukan, gitu ya. Oke, ada yang kamu sembunyikan dari kita? Ada yang kamu belum, atau kamu masih tutup-tutupi? Enggak ada. Tidak ada, yakin? Yakin. Kita buktikan saja, inilah dia expert kita, Arbi. Ya, Arbi, kita punya Fitri di sini. Nggak tahu, saya masih merasa Fitri ini menyembunyikan sesuatu, tapi Arbi mungkin lebih bisa melihat itu. Oke, yang saya lakukan nanti adalah prosesnya hampir sama dengan yang pertama, menggunakan media air. Cuman nanti ada sinkronisasi energi, residu energi yang terjadi di masa lalu. Ntar kita menggunakan beberapa media lain.
Oke, ada media lain ya? Ada media lain. Baik. Sekarang Arbi butuh apa? Untuk sekarang boleh minta air putih. Air putih ya, oke, air putih. Apa yang terjadi nanti seizin kamu ya? Saya tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar etika segala macam. Oke, jadi Fitri mengizinkan Arbi melakukan sesuatu sama kamu ya? Ini dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Oke, sekali lagi ini yang dilakukan akan membuat Fitri dalam keadaan yang tetap dalam posisi kesadaran. Oke, boleh diminum. Boleh maju ke depan? Kita lihat reaksi apa yang terjadi setelah Fitri minum air putih tadi. Energi-energi apakah yang akan tergambar dari seorang Fitri? Oke, fokus ke sebelah sana. Oke. Saya hitung 1 sampai 5. Biarkan Anda menjadi rileks, menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, apapun yang terjadi nanti, biarkan diri Anda menjadi rileks, tenang, nyaman. Energi apapun yang masuk ataupun keluar dari tubuh Anda, munculkan, lebih muncul lagi, dan biarkan hal tersebut masuk ke dalam tubuh Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan oke. Boleh tanya sesuatu dulu? Fitri, benar atau tidak? Seperti yang kamu katakan tadi kalau kamu pernah di... Benar. Kamu memang melakukan apa? Atau ada tindakan kamu yang pernah kamu lakukan sama mantan pacar kamu tersebut? Marah sama pacar, gara-gara pacar selingkuh. Marahnya bagaimana? Emosi, terus balik selingkuh di hadapan dia. Oke, kamu membalas selingkuh di hadapan dia. Tadi kamu sebelumnya nggak ngomong ini, tapi nggak apa-apa. Oke, artinya ini Arbi telah membuka sesuatu dari diri Fitri. Dan dia selingkuhnya bagaimana? Dengan siapa? Dengan teman kampusnya. Dengan teman kampusnya. Kamu tahu dari orang lain apa kamu pergokin sendiri? Mama sendiri yang cari tahu. Mama kamu yang cari tahu. Iya. Berarti mama kamu sudah tidak percaya dengan cowok ini. Iya. Oke. Akhirnya kamu bilang kamu membalas dengan selingkuh lagi. Iya. Dengan siapa kamu selingkuh? Teman kampus dia juga. Teman kampus dia juga. Kamu selingkuh dengan teman kampus dia karena memang kamu cinta dengan selingkuhan kamu atau hanya ingin membalas dendam? Cuman balas doang. Jadi nggak cinta dengan laki-laki Nggak tersebut? sama sekali. Puas kamu setelah melakukan itu? Puas tapi nyesal. Respon mantan pacar kamu saat mengetahui kamu selingkuh dengan teman kampusnya apa? Dia cukup tahu aja, habis itu ditunjukinnya dengan terus terang juga. Ditunjukinnya dengan? Terus terang. Dulu kan sempat dia selingkuh itu sama saya itu di belakang. Terus habis itu langsung diiniinnya, ditunjukkan belak-belakan gitu. Oh, dia ngebales lagi nih? Iya, Saya juga pernah melakukan hal yang lebih parah daripada kamu gitu? Iya, Dia bilang apa? Dicerita apa aja? Cerita apa aja, dia langsung nunjukin ini. Itu kamu, kata dia gitu. Apa? Foto? Selamat. Video? Enggak, orangnya langsung dibawa ke depan. Oh, ke depan kamu? Iya, Terus kamu bilang apa? Ya udah, saya diam, hanya menangis saja yang bisanya. Terus saya bilang, ini atas perbuatanmu juga, dan aku juga akan membalas gitu. Oke, kamu sekarang sedikit lebih terengah-engah ceritanya. Kamu ceritanya ngos-ngosan, nggak tahu kamu masih dendam atau kamu kesel, saya nggak tahu ini kamu kenapa begini. Arbi, mungkin kamu bisa lakukan sesuatu lagi sama Fitri. Oke, boleh minta air putih satu lagi? Oke, sekarang sebelum Arbi melakukan sesuatu, kamu bayangin di sebelah kanan saya, satu adalah mantan pacar kamu, satunya adalah selingkuhan kamu. Kamu bayangin ya? Kamu mau ngomong apa sama, anggap aja ini adalah mantan pacar kamu. Ngomong, kalau aku menyesal gitu aja sih. Kamu masih cinta berarti sama dia ya? Iya, masih cinta, biarpun dia sudah nikah. Sudah nikah dengan orang lain? Iya. Jadi kamu tidak rela? Iya, nggak. Kalau mantan pacar kamu itu menikah dengan orang lain, harusnya milik kamu? Iya, karena perjanjiannya dari awal begitu. Kamu pernah berobat ke dukun? Bukan saya yang bawa, tapi abang sepupu yang bawa. Oke, ada sesuatu yang banyak yang nempel dalam diri dia. Kamu pernah ngobatin pakai bunga ya? Abang sepupu saya yang bawa. Dan dimandiin juga. Pernah mandi bunga juga? Iya, sama itu
tuh dukun. Saya nggak mau berontak-berontak tapi dipaksa. Dipaksa mandi bunga ya? Iya. Kamu pakai baju tuh mandi bunga? Pakai apa sih namanya? Kayak. Oke, saya ambil beberapa bunga ya. Kalau misalnya kamu masih ada energi negatif, bunga yang biasa ini akan mengeluarkan energi negatif juga. Iya. Oke, kamu lihat. Energinya masih ada nih kamu nih. Kalau dilawan, kamu orangnya sebenarnya logis ya, tidak percaya dengan seperti hal tersebut. Iya, makanya percaya sama direkam kan? Ini kamu berapa kali ke orang pintar segala? Ini sebenarnya yang ke dukun itu 2 kali. Pertama di yang kedua kali di ini. Oke, kalau begitu kita akan panggil saja expert kita, seorang indigo, Rudy. Rudy, ya malam Rudy. Ini menarik sekali nih. Jadi tadi Arbi sudah mengatakan bahwa dia membuka satu fakta bahwa Fitri ini pernah pergi ke dukun, pernah mandi bunga, ya entah ini untuk diobati atau justru dia ingin membalaskan sesuatu sama mantan pacarnya. Dan tadi terlihat juga bahwa masih ada sisa-sisa energi dari hal tersebut. Dan Rudy, apa yang Rudy bisa lihat dari Fitri ini? Dia ini lebih ke buka aura, seperti buka aura. Buka aura? Iya. Dia ingin terlihat lebih menarik, lebih cantik. Ya. Aura kecantikan sih lebih ke situ. Artinya dia bukan berobat dong? Berobat, tapi selain itu juga dia minta untuk terlihat lebih menarik. Ya, memang saya rasa sepertinya dia pernah konflik perang gaib dengan mantan pacarnya. Ya, saya baca seperti itu. Ya. Sosok gaibnya seperti apa, Rudy? Untuk sosok gaibnya seperti energi, seperti berupa gumpalan energi berwarna-warni. Berwarna-warni? Iya. Maksudnya berwarna-warni? Dia tidak punya bentuk yang jelas. Oke. Seperti aurora ya. Iya. Mungkin di kutub utara ada tuh aurora. Iya. Seperti itu makhluknya bentuknya. Jadi tidak ada wujud fisiknya Iya, ya? betul. Wujudnya memang seperti itu. Oke. Tadi Arbi ngerasain energinya seperti apa tuh sampai keluar asap segala tadi? Dan dia ngerasa panas tadi? Oke, energinya sebenarnya lebih besar di sekitaran kepala sampai pundak yang terjadi. Sebenarnya dia ada sesuatu hal. Ada sosok di situ mungkin? Ya, ada sosok. Jadi energinya lebih banyak ketika menggomati sesuatu kepada orang pintar, sebenarnya itu lebih memasukkan energi. Jadi ketika memasukkan dan mengeluarkan energi yang akan berbeda. Oke, makanya tadi pas awal saya tanya sama 2 orang yang di sebelah saya tadi, satu bilang cantik, satu bilang cantik banget gitu ya. Iya, betul. Dan satu lagi bilang matanya kenapa gitu tadi ya. Jadi ini Rudy, saya mau tanya, apakah dia pakai pemikat atau pakai susuk Fitri ini? Hanya buka aura sih. Hanya buka aura. Apa bedanya buka aura dengan susuk? Buka aura itu memasukkan energi tambahan supaya terlihat lebih menarik. Kalau susuk, dia memasukkan benda. Benda itu bermacam-macam. Bisa berupa seperti jarum yang sangat halus, bisa berupa butiran emas. Ada juga yang bunga kantil, jadi dimakan. Ada juga bunga mati atau mawar. Jadi buka aura. Iya, kalau buka aura dia cuma ditotok di bagian tertentu. Artinya dia ke dukun selain berobat juga dia untuk terlihat lebih menarik. Saya agak tertarik dengan laki-laki ini. Ya kamu. Oke. Siapa nama tadi? Algi. Algi. Ya. Kenapa, Rudy? Auranya menarik saya. Oke. Boleh saya pegang? Kamu dari mana? Dari Kuningan. Kuningan. Algi ini sebenarnya sama 12 dengan Fitri. Fitri. Buka aura juga ada, dia punya minyak mistik. Namanya misik. Minyak mistik.
Iya, namanya misik. Misik. Iya. Oke. Ini minyak ini untuk dia terlihat lebih menarik. Dia pakai minyak. Oke. Minyaknya dia bawa kah setiap hari? Sering sih, tapi tidak setiap hari juga. Ya. Coba. Algi, lo bawa minyaknya? Iya. Tapi bener apa yang dikata Rudy? Iya. Iya. Lo nggak percaya diri kah? Ya bukan, itu cuma sebagai pengetahuan aja lah. Pengetahuan? Iya, pengetahuan saya dari kan masuk logika saya. Pengetahuan apa mengoleskan minyak? Dari kan. Jadi kalau kamu mengoleskan minyak itu di dalam jidat kamu atau tengkuk kamu jadi pintar gitu? Atau tambah pengetahuan? Bukan dari itu tadi. Ya. Kalau misalnya minyak-minyak gitu kan tergantung buat yang apa sih, gaib-gaib gitu tuh. Ya. Gaib-gaib kan. Sebenarnya gak percaya sama kayak gitu, cuman pengen tahu benar apa enggaknya gitu. Ada mis. Oke, Arbi apa yang kamu rasakan energi dari algi ini? Energinya lebih besar untuk mempengaruhi lawan jenis. Oke. Kalau misalnya dia pengen dihilangkan itu bisa, tapi tergantung dia sendiri. Artinya minyak ini bekerja? Minyak itu bekerja. Dia tidak ingin menghilangkan, justru minyak itu dia keinginan dia sendiri. Oh, dia ingin itu? Bekal. Bekalnya sendiri. Oke, saya tanya sama Fitri, jujur ya Fitri. Kamu lihat algi ini ganteng nggak? Iya. Ganteng? Apa yang tertarik saat kamu lihat algi? Matanya. Matanya? Algi, kamu dilangin nggak Apanya? hal-hal seperti ini? Ya kalau bisa hilangin. Yakin? Kamu nggak ikhlas kayaknya. Ya. Jadi kalau hal seperti ini dihilangin tapi cewek-cewek nggak ada yang suka sama kamu lagi gimana? Enggak sih, nggak mungkin. Hah? Nggak bakal mungkin. Nggak bakal mungkin, kenapa? Ya, karena kan yang makanya dari tadi tuh ini tuh minyak bukan untuk memikat, tapi untuk apa sih? Kayak lebih ke diri kita tuh. Penambah pengetahuan. Lebih fresh lagi gitu. Lebih fresh. Jadi iya, kalau pakai minyak itu kamu segar gitu. Iya, biar lebih pede juga. Oke. Maaf ya. Oke, gimana Rudy? Saya mengerti maksudnya menambah pengetahuan. Maksudnya begini. Jadi ini adalah pengalaman dia bagaimana caranya menarik lawan jenis. Iya. Selain dengan pesona, selain dengan taktik taktik merayu, itu juga dengan mistis. Maksud dia seperti itu. Menambah pengetahuan berarti ada cara lain yaitu mistis. Oke, mistis ya. Ada sosok yang Rudy lihat nggak di belakang algi atau sekitar algi ini? Sebenarnya sosoknya tidak terlalu banyak. Dia cuma berupa energi-energi aja yang abstrak. Tidak ada bentuk fisiknya. Tapi saya kedatangan tamu. Ada sesuatu yang dari tadi memanggil saya. Ya. Mungkin silakan dilanjutkan nanti sampai saya menyelesaikan pembicaraan saya dengan si tamu ini. Silakan. Oke. Silakan Rudy berkomunikasi. Hendra, kamu percaya sama hal seperti ini? Gaib, guna-guna? Percaya nggak percaya sih. Kenapa? Pernah lihat hantu nggak gitu saya tanya deh? Belum. Belum pernah. Mau lihat setan? Nggak mau. Nggak mau coba? Nggak. Biar nambah pengetahuan kamu. Enggak lah. Oke, Rudy gimana, Rud? Saya butuh algi. Algi? Iya. Silakan. Algi bisa maju. Marilah. Kayaknya sosok yang tadi masih ada di sini nih. Oh, yang tadi penari tadi ya? Tapi masih berhubungan dengan pengasihan, buka aura yang tadi. Iya. Ini yang tadi manggil saya. Bisa komunikasi Rudy dengan dia? Kenapa ada di sini? Mau ngapain? Maksud tujuannya apa? Kayak naon sih ya?
Kadia erek naon kadia? Kumaha aing, ka yang aing. Aing mau mere nyaho tuh jangan aing ka dieu. Enggak tahu dia tujuan ke sini. Keluarkan aing. Keluar serangan. Keluarkan aing. Tanya mungkin kenapa ada hubungan sama wanita ini, kenapa? Udah naik hubungan aja sama Fitri. Jadi ini makhluk ini nggak tahu kenapa dia dimasukin ke sini ya? Iya. Tapi ada hubungannya sama Fitri sih. Bagaimana nih? Fitri, kamu mungkin ingin tanya sesuatu, mungkin lewat Arbi bisa. Tujuannya apa? Dia nggak mau kasih tahu. Tuh yang nanya Fitri itu bilang bingung. Jawab! Wani? Wanita? Jawab lah. Oke, dia nggak mau jawab, keluarin aja kali ya. Gak mau dia. Ya udah keluar aja. Kita syuting kok tidur sih, Mas. Dia masih bingung karena ketika ada makhluk lainnya masuk tuh yang muncul adalah di bawah sadar sebenarnya. Ini makhluk ini bakal ngikutin dia terus apa cukup sampai di sini aja? Ada, udah nggak ada, udah pergi karena dia tidak mau dikorek informasi. Ini adalah makhluk yang ikutin Fitri ketika dia buka aura. Oke. Yang tadi makhluk yang ikutin Fitri. Oke, Fitri apa respon kamu? Kalau buat buka aura saya nggak tahu ya. Di sini kan mama yang gituin. Saya juga nggak tahu dan saya juga kaget. Kaget? Tapi kamu sadar kamu dibawa ke dukun kan? Iya. Kamu mandi kembang iya? Iya di. Tapi kamu nggak tahu tujuannya apa? Nggak tahu. Katanya ngilangin yang di dalam tubuh itu. Dan kamu sadar nggak setelah apa yang kamu lakukan atau walaupun kamu tidak sadar melakukan itu tapi ternyata sekarang kamu diikuti oleh makhluk-makhluk lain? Iya tahu. Tapi takut, kan? Yang setahu saya sih harimau yang ngikutin dari saya yang bawaan gitu. Benar nggak Rudi? Bisa begitu. Apa? Benar. Iya. Jadi harimau yang mengikuti? Saya lihat tadi seperti harimau sih. Iya. Sebelumnya dia berwujud seperti energi abstrak. Iya. Kemudian sekarang dia menampakkan dirinya sebagai harimau. Emang bisa berubah-ubah ya? Mereka bisa berubah-ubah, tapi mereka biasanya punya bentuk favorit. Misalnya, kalau dia punya ayah harimau, anaknya harimau akan ngikutin terus. Seperti harimau bentuknya, dan keturunannya pun akan harimau, seperti itu biasanya. Arbi sempat membentak makhluk tadi, itu tujuannya apa? Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan energi apapun, ketika kita berani, itu akan memperbesar energi kita. Tapi ketika kita takut pada makhluk seperti tadi, itu sebenarnya energi kita diambil oleh makhluk tersebut. Ini pengetahuan baru nih, artinya kalau rasa takut itu yang menciptakan diri kita sendiri. Betul. Yang artinya kalau kita bisa melawan rasa takut itu dengan kita berani, segala sesuatu hal yang seperti itu akan lebih cepat hilang ya? Iya, betul. Oke, jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Sama hal-hal seperti itu ya? Betul. Nah, Fitri, kamu bahaya nih, kamu diikuti oleh makhluk-makhluk lain yang tidak kasat mata artinya. Berniat untuk menghilangkan hal tersebut? Iya, niat. Iya? Iya. Walaupun mungkin aura kamu jadi tertutup lagi? Iya, nggak masalah, kan saya nggak tahu itu buka aura. Oke, kamu nggak tahu soal hal tersebut ya? Oke, gimana Arbi atau Rudi? Sejauh dia mau untuk dibersihkan, bisa untuk dibersihkan. Tergantung nanti nggak akan ada yang tertarik lagi mungkin. Gimana? Nggak masalah, Fitri? Mungkin kecantikannya berkurang secara gaib. Gimana? Setuju? Setuju. Karena tadi waktu awal, tadi Algi dan juga siapa tadi? Hendra bilang bahwa dia cantik dan satu cantik banget. Kita nggak tahu setelah dibersihkan apa masih sama apa tidak ya. Oke, silakan mungkin Rudi dan Arbi. Kenapa? Fitri nengok-nengok. Enggak kayak ada yang tarik. Ya.
ngerasain sesuatu kah? Kayak ditarik. Di sebelah sini belakang ya? Iya, sebelah kanan. Oke, ini proses seperti apa nih, Arbi? Sebenarnya lebih ke membersihkan energi yang tertempel atau membersihkan energi negatif yang tadi muncul. Jadi energi yang tadi ditarik, dihilangkan? Ya, energi. Sebenarnya itu lebih residu energi ketika dia menginginkan sesuatu, itu akan menempel dan menjadikan sebuah sugesti dalam tubuh dia. Oke, jadi sugesti ya? Ya, betul. Oke. Dan sekarang sebelum kita tanya selanjutnya hubungan mereka, saya mau tanya sama kamu lagi, Algi. Kamu masih mau menghilangkan minyak itu dari, atau apa, energi-energi tadi? Kamu kesurupan loh. Tadi semua orang yang di sini lihat tadi. Kamu menghilangkan nggak? Boleh, kalau bisa. Yakin, walaupun kamu tidak terlihat begitu tampan lagi di mata wanita-wanita? Yakin? Silakan, Arbi atau Rudi. Lebih menghilangkannya, membuang minyak tersebut. Minyaknya aja dibuang, berarti langsung aja Ya, gitu betul. ya? Tapi kalau misalnya bekas-bekas di sini, Gak ada, sebenarnya tubuh kamu tuh lebih ke sensitif terhadap hal-hal yang gaib. Ketika hal gaib tersebut tidak dipakai, tubuh itu akan biasa-biasa aja. Tergantung pemikiran kamu nantinya ke depannya. Sebelum kesini kamu pakai minyak itu tadi? Oke. Sebenarnya terus terang, dari saya membaca dari kepribadian orang masing-masing yang ingin tampil perfect gitu ya. Iya. Sebenarnya sah-sah aja sih pakai itu, cuma selama itu tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Misalnya hanya menambah percaya diri, atau menambah rasa nyaman di sekitarnya, selama itu tidak mengusik, merusak kesehatan orang di sekitarnya atau dia sendiri misalnya. Tapi itu jadi sugesti dong? Iya, semacam sugesti iya, tapi juga pengaruh gaib juga iya. Tapi sebaiknya tidak usah ya berarti ya? Itu kembali ke individu masing-masing sih. Kalau saya terus terang, itu terserah si pelaku, dia mau pakai atau tidak. Tapi ada efek sampingnya pasti ya? Efek samping selama itu semuanya baik-baik aja, menurut saya sih oke aja. Tapi kan kayak kemarin susuk aja dibilang katanya meninggalnya bisa susah lah segala macam. Ya, memang beberapa ada yang seperti yang tadi saya katakan, selama tidak merusak kesehatan si pelaku atau orang-orang di sekitarnya. Oke. Karena memang saya lihat selama pengalaman saya, orang yang pakai itu memang banyak. Dan itu selama tidak mempengaruhi orang di sekitarnya, ya itu kembali ke diri dia masing-masing sih. Artinya ada kemungkinan diri dia atau keluarganya bakal ada efeknya, atau bisa sakit, atau bisa apa, bisa? Ada yang menimbulkan penyakit, ada yang tidak. Gitu. Kalau saya rasa kalau tidak, ya itu kembali ke dia sendiri, mau dilanjutkan atau tidak. Oke. Sekarang saya tanya, Algi dan Hendra. Algi, lihat Fitri. Kamu masih suka dengan Fitri? Saya makin suka. Makin suka? Oke. Artinya tidak pengaruh kan Fitri? Aura kamu dihilangkan pun tadi. Jadi kamu emang cantik dari sananya. Makin suka ya? Apa yang kamu lihat sekarang? Lebih netral aja lah. Jadi naturalnya itu kelihatan banget. Natural. Tadi kamu akan membuang minyak-minyak kamu ya? Oke, kenapa Rudi tertarik sekali dengan ini? Dari tadi saya merasakan kayak pikirannya mumet. Mumet ya? Ada yang disembunyikan. Boleh tangannya? Oh, dia lagi bermasalah dengan orang tuanya. Oke. Boleh diceritain? Dia ini seperti pembangkang, membantah. Dia mumet di urusan keluarga. Silakan diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Coba Hendra. Dulu saya pernah punya pacar selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu dari orang tua saya sampai orang tua mantan saya, sekarang udah mantan, gak setuju. Karena ibunya nggak setuju sama saya. Alasannya? Alasannya orang nggak punya. Saya dihina, dicaci maki, keluarga saya termasuk saya. Terus selama 2 tahun berjalan, nggak ada persetujuan dari orang tua. Bahkan saya niat bener, bahkan saya mau serius sama dia. Sampai akhirnya? Sampai akhirnya putus. Orang tua calon istri anggapnya tadinya mau selama 2 tahun mau nikah, cuman
gak disetujui sama ibunya, orang tuanya, yang bapaknya udah 100% setuju sama saya. Cuman ibunya nggak setuju. Akhirnya ibunya main dukun supaya saya ngejauh sama dia. Terus akhirnya saya disantet sampai muntah darah. Tahu dari mana tuh santet? Karena saya dari sisi lain saya berpikir saya sakit langsung dibawa ke rumah sakit, balik lagi ke rumah jadi lagi kayak gitu. Balik Bukan lagi TBC? Bukan. Akhirnya balik lagi ke rumah sakit, kata dokter sehat, nggak ada apa-apa. Oke, secara medis sehat. Iya, balik lagi. Muntah darah lagi. Akhirnya sembuhnya? Akhirnya saya bertanya lagi ke orang pinter, bukan 1 orang, 3, 4, 5 sampai 7 orang. Katanya? Katanya ini diguna-guna. Katanya disantet sama orang tua si mantan. Oke. Yang Rudi lihat bagaimana, Rudi? Ya, yang dia ceritakan benar. Ya. Terus pengaruh sama dia sekarang? Oke, Rudi sedang melakukan sesuatu. Dendam. Dia juga balas dendam. Dia melakukan hal yang sama? Iya. Dia sempat membalas dan kena keluarga salah satu anggota keluarga dari mantan pacarnya. Mungkin bisa kita minta penjelasannya langsung. Bagaimana, Hendra? Kamu mengirimkan santet balik berarti? Iya. Karena apa? Karena saya saking sakit hatinya sama keluarga saya diguna-guna harus dapat ganjarannya, harus dapat kayak gitu lagi. Otomatis saya rasa dendam dari santet itu dibalikin lagi ke orang tuanya. Akhirnya sekarang lumpuh sampai sekarang. Orang itu? Orang itu, ibunya yang mantan saya. Ibunya mantan kamu lumpuh? Karena saya masih kesal, masih dendam sampai kamu sekarang. Kamu gak kasihan sama ibunya? Gak. Kenapa? Kenapa? Karena rasa sakit saya sama keluarga saya dihina. Sampai dihina, bener-bener dihina, ngeluarin kata-kata kasar. Nggak bisa ngomong. Karena saya lihat orang tua saya kasihan, selalu menangis karena dihina orang lain, tetangga, siapapun, karena saya orang nggak punya. Kalau ibu kamu kena hal yang sama seperti yang kamu lakukan sama ibu mantan kamu gimana? Kamu nggak bisa merasakan penderitaan orang tua kamu kalau hal itu terjadi sama ibu kamu? Nggak mau. Saran gue, atau saran saya, kamu cabut itu. Lupakanlah dendam, hilangkan dendam. Gak ada gunanya juga kan menyimpan dendam seperti itu. Toh semua udah lewat. Ini jahat banget loh. Kenapa kamu sekarang nangis? Karena ingat omongan dari orang lain, karena terlalu sebenarnya pengen nyabut semua itu. Sebenarnya pengen cabut, tapi dendamnya lebih kuat daripada penyesalannya. Iya. Saya bisa merasakan sih. Iya. Memang dendam adalah naluri yang mengerikan. Iya. Sah-sah aja sebenarnya punya dendam, tapi alangkah baiknya kalau kita mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Misalnya kita selesaikan secara kekeluargaan. Mungkin kamu bisa berdiskusi dengan yang bersangkutan bagaimana penyelesaiannya, atau mungkin kamu bisa menuntut keluarga mereka. Itu lebih baik ya, saya pikir. Oke. Berarti dia harus melakukan apa? Mungkin diskusi. Ngobrol ya? Iya, diskusi. Saya pikir itu jalan yang terbaik. Oke. Ya, oke. Semua kita serahkan sama Hendra ya. Hendra dan Algi. Algi sudah saya tanya, kau bilang malah kamu makin suka sama Fitri. Kalau Hendra, tadi kau bilang cantik banget. Sekarang kamu masih tetap suka dengan Fitri atau tidak setelah mendengarkan semua pengakuan dari Fitri?
enggak kayaknya Mas. Kenapa? Oke. Sekarang tadi lihatnya kayak gimana ya, kayak sorotan matanya beda aja. Tapi sekarang biasa aja. Atau kamu trauma karena kamu takut orang tua kamu dihina lagi? Ya, bisa kayak gitu. Apa? Karena takut aja Mas, karena takut dia orang punya, saya orang gak punya, takut dihina lagi. Arbi beneran dia takut atau bagaimana? Dia trauma bener? Kalau di masa lalu ketika dia berbicara menceritakan apa yang terjadi di masa lalu, itu ada beban yang sangat berat karena dia ada beberapa hal yang menghalangi karir sampai dengan rezeki akan menghalangi. Ketika trauma tersebut tidak dibereskan ataupun masalah tersebut tidak dibereskan dalam hati dia atau masalah dengan apapun itu akan menjadikan energi negatif dalam tubuh dia, dalam pikiran dia, akan mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Jadi kalaupun sekarang ataupun di masa-masa mendatang, ketika kamu belum membereskan masalah kamu, itu akan menjadikan menutup segala sesuatu dalam kehidupan kamu. Entah itu rezeki. Itu tidak akan pernah hilang ya? Betul. Kecuali dia mau menyelesaikan itu dari sekarang. Betul. Oke, jadi kamu tidak mau sama Fitri lagi? Tidak Mas. Oke, Fitri, tinggal Algi yang masih tetap menyukai kamu. Apakah Fitri juga tetap suka dengan Algi? Enggak. Tidak, justru tidak. Tidak. Kenapa? Dia memakai tidak normal. Bedanya apa sama kamu? Kamu juga membuka aura kamu. Kan saya nggak tahu. Tapi kamu diajak sama ibu kamu dan secara sadar kamu mandi kembang kan? Itu karena di dalam diri mau ngilangin, mengeluarkan dalam diri. Jadi Tidak tahu sama sekali. Tapi tadi Algi sudah mau menghilangkan minyak-minyak tersebut. Sama kamu. Nggak mau. Kamu berarti nggak fair dong. Kamu meminta orang untuk memaklumi kamu dengan kamu menghilangkan aura tersebut, tapi kamu tidak bisa membuka diri kamu untuk orang lain yang ingin berubah juga. Iya sih, tapi untuk saya ini nggak mau. Kamu egois. Egois? Ya. Kenapa egois? Dia punya salah, punya keburukan yang lalu, tapi dia tidak bisa menerima orang lain dengan keburukan itu. Oke, mau ngomong apa lagi sih? Dia lebih buruk daripada saya. Oke, taunya gimana? Saya tahu dia pakai susuk. Oke. Loh, kamu berarti menghina saya dong? Bukan saya menghina, tapi saya tahu. Tahu dari mana? Tadi kan saya melihat dia kan, cantik. Dan sekarang kelihatan dia lebih natural lagi. Setelah dinetralisir semuanya. Makanya saya tahu kamu pakai susuk. Lah, sedangkan kamu aja memakai. Kalau saya bukan susuk. Itu lebih ke aroma. Apa bedanya? Kan kamu berarti itu menghina saya dong. Kalau susuk itu kan bekerja ada efeknya. Kalau ini tidak ada efeknya sama sekali. Lah, saya kan nggak tahu di sini. Gimana sih? Tapi kenapa kamu nggak bisa terima dia? Karena dia memakai itu nggak alami gitu. Saya mau bedanya sama kamu apa? Bedanya saya nggak tahu sama sekali. Dan dia itu tahu, dia melakukan sendiri dengan ke atas kesadarannya. Tapi kamu sadar dengan mandi kembang kan kamu sadar melakukan itu? Iya, mandi kembang itu kan karena untuk mengeluarkan itu. Yang kata mereka itu ada sesuatu di dalam diri. Dan kamu tadi lihat juga ada sosok juga yang mau merasuki dia. Dan itu sosok yang mengikuti kamu. Jadi nggak ada bedanya kan kamu sama dia? Tapi tetap nggak mau. Ya udah, saya juga berpikir udah tidak mau lagi sama kamu. Ya udah, oke. Jadi nggak apa-apa. Tidak berjodoh. Nggak apa-apa ya, Rudy? Kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Rasa tidak bisa dipaksakan. Oke, kenapa kamu kelihatan marah sekali sama Algi tadi? Karena dia menghina saya, sedangkan dia aja juga memakai itu dengan atas kesadaran dia. Sedangkan saya tidak sadar sama sekali. Ya, kamu bohong. Kamu masih banyak yang ditutup-tutupin. Keluarin aja nggak apa-apa. Loh, kok bohong? Ya kamu yang begitu. Dari mana saya datangnya bohong? Oke, kelihatan kamu panik sekali, gugup ngomongnya. Kenapa? Enggak, memang gini ngomongnya. Enggak, beda. Itu beda. Masih Beda ada yang gimana? tutup-tutupin sama dia. Ya enggak lah. Kamu itu menghina saya tahu. Kamu merasa terhina? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu udah mengeluarkan apa yang ada di pikiran kamu juga udah mengeluarkan dari pikiran kamu. Dan saya pikir tadi berdua kalian harusnya cocok. Ternyata tidak ya, Rudy ya? Ya, kembali ke pribadi masing-masing sih. Saya mengerti apa yang dipikirkan Fitri. Maksud dia ini sebenarnya dia tadinya pengen pengobatan ya. Cuman ibunya mungkin bisik-bisik ke si
dukun supaya memasukkan sesuatu ke tubuhnya. Tapi sebenarnya yang tadi itu adalah cuma buka aura, bukan susuk, beda. Dan si ini dia Algi sebenarnya buka aura juga, tapi ditambah minyak, seperti itu. Dan soal mereka cocok atau tidak itu kembali ke mereka masing-masing. Dan bertiga ini semua tiga-tiganya bermasalah ya, karena mereka berhubungan dengan dunia-dunia seperti itu ya. Iya. Oke. Dan ya udahlah, tapi mereka tidak cocok, kita tidak bisa paksakan. Dan buat pemirsa garis tangan, ya, kita sudah berusaha untuk membuat mereka mengenalkan dirinya masing-masing, memberi kesempatan mereka untuk mencari teman sejatinya. Namun hasil akhirnya mereka sendirilah yang menentukan. Dan bagi pemirsa